kiss for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan materi program linear ya. Kali ini kita akan membahas subbab terakhir dari program linear, yaitu tentang bagaimana caranya menyelesaikan masalah program linear. Materi kita kali ini mencangkup semua kompetensi yang sudah kita bahas di program linear, yaitu tentang bagaimana caranya mengubah permasalahan verbal menjadi model matematika, kemudian bagaimana caranya menggambar daerah penyelesaian, dan yang terakhir mengenai bagaimana caranya menentukan nilai optimum dari permasalahan tersebut. Langkah-langkah yang digunakan dalam menyelesaikan masalah program linear secara garis besar ada 3. Yang pertama, kita ubah dulu permasalahan verbal menjadi model matematika. Jadi, disajikan sebuah permasalahan berupa soal cerita, kita ubah menjadi model matematika, menjadi fungsi kendala dan fungsi objektif. Berikutnya, kita gambar daerah penyelesaiannya. Jadi, dari fungsi kendala yang sudah kita dapatkan, kita gambar daerah penyelesaiannya. Materi ini juga sudah pernah kita bahas ya. Dan yang terakhir, kita tentukan nilai optimumnya. Untuk menentukan nilai optimum, ada 2 cara yang bisa kita gunakan, yaitu dengan menggunakan uji titik pojok dan garis selidik. Kalau saya secara pribadi lebih suka menggunakan uji titik pojok. Biar lebih jelas, coba kita bahas contohnya ya. Misalkan disajikan suatu permasalahan verbal seperti ini. Suatu pesawat terbang mempunyai kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 200 penumpang. Setiap penumpang kelas bisnis hanya boleh membawa bagasi 50 kg, sedangkan kelas ekonomi 20 kg. Ini tempat duduknya 200, kelas bisnis hanya boleh membawa 50 kg, sedangkan kelas ekonomi 20 kg. Pesawat tersebut hanya dapat membawa bagasi 5,5 ton. Nah, ini kemampuan pesawat untuk membawa bagasinya. Harga tiket untuk suatu penerbangan domestik tujuan kota A dari Bandara Soekarno-Hatta untuk kelas bisnis adalah 800.000. Ini harga tiketnya. Dan untuk kelas ekonomi 600.000 rupiah per penumpang. Tentukan penjualan tiket untuk kelas bisnis dan kelas ekonomi agar hasil penjualan tiket maksimum. Nah, ini kita diminta menentukan penjualan tiket agar pendapatannya maksimum ya. Ini kita diminta memaksimalkan. Langkah pertama kita membuat model matematika dulu dari permasalahan yang ada. Untuk membuat model matematika, pertama kita misalkan dulu X-nya apa, Y-nya apa. Nah, permisalannya gimana? Kita lihat dari yang akan dimaksimalkan. Yang akan dimaksimalkan ini kan harga tiketnya ini, pendapatan pesawat terbang itu dengan harga tiketnya 800.000 dan 600.000. Untuk 800.000 ini kan kelas bisnis. Nah, di sini. Kuncinya di sini. Jadi, permisalan kita adalah ini penumpang kelas bisnis. Penumpang kelas bisnis. Itu kita misalkan X. Paham ya? Ini kan untuk masing-masing penumpang kelas bisnis harga tiketnya 800.000. Nah, berarti permisalan kita X-nya adalah banyaknya penumpang kelas bisnis. Ini saya tambahi banyaknya. Banyaknya penumpang kelas bisnis. Sedangkan Y-nya adalah ini banyaknya penumpang kelas ekonomi. Banyaknya
penumpang kelas ekonomi. Kita misalkan Y. Nah, seperti ini. Coba kita buat tabelnya. Banyak penumpang kelas bisnis dimisalkan E. Kita masukkan di tabel ya. Di sini. Banyak penumpang kelas bisnis. Dimisalkan X, kemudian banyak penumpang kelas ekonomi dimisalkan Y. Nah, seperti ini. Di sini ada kata-kata mengenai kemampuan pesawat membawa bagasi dan kemampuan pesawat membawa penumpang. Berarti di sini adalah daya tampung. Daya tampung yang pertama untuk penumpang. Sedangkan yang kedua daya tampung untuk bagasi. Saya singkat saja. Dan yang terakhir ini adalah tentang harga tiket. Ini di sini. Sedangkan untuk kolom paling kanan ini mengenai kapasitas, karena di sini kapasitasnya yang dicantumkan yaitu 200 penumpang dan 5,5 ton. Ini kapasitas. Untuk penumpang kapasitasnya 200, kita taruh sini. 200. Berarti di sini 1 dengan 1 ya, karena penumpang kelas bisnis ditambah penumpang kelas ekonomi, nanti tidak boleh lebih dari 200 penumpang, berarti ini 1. Sedangkan daya tampung bagasinya untuk kelas bisnis itu kan 50 kilo ini. Nah, berarti di sini ditulis 50. Sedangkan untuk kelas ekonomi di sini kan 20 kilo. Dan kapasitasnya adalah 5,5 ton. Nah, ini harus disetarakan satuannya, disamakan. Ini kilo, ini ton. Tonnya dijadikan kilo. 1 ton kan 1000 kilo ya. Berarti dikali 1000. Hasilnya, iya, 5.500 kilo dikali 1000. Berarti di sini dituliskan 5.500 kilo. Untuk harga tiketnya, kelas bisnis 800.000 dituliskan di sini. Nanti akan jadi fungsi objektif. Sedangkan kelas ekonomi ini ada dicantumkan 600.000. Ditulis di sini. 600.000. Nah, karena fungsi objektif sebelah sininya tidak ada. Karena justru yang akan kita tentukan. Perhatikan di tabel ini ada yang bisa kita sederhanakan atau enggak ya. Di baris pertama sudah, tidak bisa kita sederhanakan. Untuk baris yang kedua bisa ya. Ini ada 0, 0, 0, kita coret aja. Dicoret. Nah, sudah paling sederhana, ini tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi, untuk baris pertama kita dapatkan fungsi kendalanya. Fungsi kendala. Fungsi kendalanya apa? 1 dikali X berarti X. 1 dikali Y berarti ditambah Y. Nah, ini tandanya apa ya? Coba diperhatikan kalimat di sini. Tidak lebih. Kemarin di tabel sudah pernah kita bahas, kalau tidak lebih berarti artinya
kurang dari sama dengan 200. Tidak lebih itu kan boleh kurang dari, boleh sama dengan, tapi tidak boleh lebih dari. Bisa dipahami ya? Oke, berikutnya untuk daya tampung bagasinya, ini ada 5 dikali X, berarti 5X. Ditambah 2 kali Y. Ditambah 2Y. Di sini ada kata-kata pesawat tersebut hanya dapat membawa bagasi. Hanya dapat membawa bagasi 5,5 ton. Berarti artinya kalau pesawat ini membawa kurang dari 5,5 ton kan tidak masalah ya. Kalau maksimal pesawat ini membawa 5,5 ton juga tidak masalah. Akan tetapi kalau pesawat ini membawa lebih dari 5,5 ton itu yang tidak boleh. Berarti tandanya kurang dari sama dengan. Di sini kurang dari sama dengan berapa? 550. Ya, seperti ini. Masih ada lagi fungsi kendala yang lain ya. Ini X. X kan menyatakan banyaknya penumpang kelas bisnis. Banyaknya penumpang itu kan tidak mungkin bernilai negatif. Misal begini, pesawat A memuat penumpang sebanyak negatif 5, itu kan tidak mungkin. Jadi, X-nya harus lebih dari sama dengan 0. Harus positif atau sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 tidak masalah, berarti artinya tidak membawa penumpang. Sedangkan Y-nya juga sama, banyaknya penumpang kelas ekonomi. Banyaknya penumpang tidak boleh negatif, berarti Y-nya juga harus lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kita punya 4 fungsi kendala. Sedangkan fungsi objektifnya kita ambil dari harga tiket ini. Berarti fungsi objektif, saya tuliskan di sini, fungsi objektif. Fungsi objektifnya berarti F dalam kurung X, Y 800.000 dikali X berarti 800.000 X ditambah 600.000 dikali Y berarti 600.000 Y. Nah, seperti ini. Kita sudah punya fungsi kendala dan fungsi objektif. Berikutnya kita gambar daerah penyelesaiannya. Pertama kita gambarkan sumbu X sama sumbu Y. Kemudian kita gambarkan masing-masing fungsi kendala tadi. Untuk fungsi kendala yang pertama tadi kan gini ya. Tadi kan X ditambah Y kurang dari sama dengan 200. Karena kita akan menggambar garisnya, berarti ini dibuat menjadi sama dengan dulu. Berarti X ditambah Y sama dengan 200. Untuk bisa menggambar di sumbu koordinat, berarti kita tentukan dulu titik potong terhadap sumbu X. Berarti Y-nya sama dengan 0. Kalau Y-nya dibuat sama dengan 0, berarti kita punya X ditambah 0. Ditambah 0 kan berarti tetap X ya, sama dengan 200. Seperti ini. Berikutnya kita tentukan titik potong terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y. Berarti X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, berarti kan 0 ditambah Y sama dengan 200. 0 ditambah Y hasilnya Y ya. Jadi kita punya Y sama dengan 200. Seperti ini. Kalau kita gambarkan di sumbu koordinat, jadinya gini. X-nya 200,
Di sini Y-nya 200, kemudian kita tarik garis. Nah, gini. Karena ini tandanya kurang dari sama dengan dan ini berada di kuadran 1, berarti berdasarkan trik yang sudah pernah kita pelajari, daerah penyelesaiannya berada di kiri bawah, di sebelah sini daerah penyelesaiannya. Untuk kali ini saya akan mengarsir yang bukan daerah penyelesaiannya. Biasanya diarsir kan daerah penyelesaiannya. Kali ini yang saya arsir yang bukan daerah penyelesaian. Berarti yang ini. Ini yang saya arsir. Kenapa yang saya arsir yang bukan daerah penyelesaian? Karena ini ada 4 fungsi kendala. Kalau yang saya arsir yang daerah penyelesaian, berarti nanti saya harus menentukan daerah yang diarsir sebanyak fungsi kendala. Berarti sebanyak 4 kali. Jadi nanti agak ribet karena ada 4 arsiran. Nah, supaya mudah, itu saya balik aja yang saya arsir yang bukan daerah penyelesaian. Jadi nanti daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bersih, yang tidak diarsir. Bisa dipahami ya? Berikutnya kita tentukan gambar untuk fungsi kendala yang kedua. Yang kedua ini ada 5x ditambah 2y kurang dari sama dengan 550 ya. Ini. Karena kita akan menggambar garisnya dulu, berarti dibuat sama dengan. Berarti sama dengan 5x ditambah 2y sama dengan 550. Ini. Langkah pertama kita tentukan dulu titik potong terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X berarti Y-nya 0. Kalau Y-nya 0 berarti kita masukkan sini 5 dikali X, 5X ditambah 2 dikali 0. 2 dikali 0 itu kan 0 ya, ditambah 0. Sama dengan 550. Nah, kita punya 5x ditambah 0 sama dengan 550. Berarti x-nya adalah 550 dibagi 5. Karena ini ditambah 0 kan hilang ya, jadi 5x sama dengan 550, sehingga x-nya adalah 550 dibagi 5. 550 dibagi 5 berapa? 110. Ini. Berikutnya kita tentukan juga titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y. Kalau titik potong terhadap sumbu Y berarti X-nya yang 0. Kalau X-nya dibuat 0 berarti kita punya 5 dikali 0. 5 dikali 0 kan 0 ya. 0 ditambah 2Y sama dengan 550. 0 ditambah 2Y itu kan 2Y, sehingga Y-nya adalah 550 dibagi 2. 550 dibagi 2 berapa? 275. Nah, begini. Kita gambar di sumbu koordinatnya X-nya 110, Y-nya 275. Kita tarik garis seperti ini. Karena tandanya kurang dari sama dengan juga berada di kuadran 1, berarti daerah penyelesaiannya adalah daerah yang berada di kiri bawah garis. Dan daerah yang ada di sebelah kanan atas garis itu bukan daerah penyelesaian. Justru yang saya arsir yang bukan daerah penyelesaian. Ini saya arsir.
Nah, begini. Fungsi kendala yang ketiga itu tadi ada X lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0 itu kan artinya X positif ya. X positif itu ada di sebelah kanan. Daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanan. Berarti yang bukan penyelesaian ada di sebelah kiri. Jadi yang saya arsir yang kiri. Yang bukan daerah penyelesaian. Ini. Dan fungsi kendala yang terakhir ada Y lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0 artinya Y positif. Y positif ada di atas ya. Atas positif, bawah negatif. Berarti daerah penyelesaiannya ada di atas. Yang kita arsir yang bawah karena yang bawah bukan daerah penyelesaian. Ini yang kita arsir. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita lihat saja daerah yang bersih, yang tidak diarsir sama sekali ya di tengah ini. Inilah daerah penyelesaiannya, ada di daerah yang bersih. Bisa diikuti ya. Langkah terakhir, kita menentukan nilai optimum. Kali ini saya ingin menggunakan uji titik pojok. Berarti kita tentukan ada berapa pojok di daerah penyelesaian ini. Ini ada 1, 2, 3, 4. Untuk daerah pojok yang pertama, yaitu 0,0. Sudah ada, tinggal kita tulis aja. Untuk titik pojok yang kedua ini, X-nya 110, berarti Y-nya ini 0. Berarti 110,0. Ini untuk titik pojok yang ketiga, ini perpotongan kedua garis. Nah, ini belum diketahui, berarti harus kita tentukan nanti menggunakan eliminasi substitusi. Dan titik pojok yang terakhir di sini letaknya. Nah, di sini berarti kalau di sini kan yang 200 Y-nya ya, berarti X-nya 0. Saya tulis di sini. Y-nya 200, X-nya 0, berarti 0,200. Seperti ini. Karena ada satu titik pojok yang belum diketahui, berarti kita tentukan dulu. Kita hitung dulu di sini. Titik pojok ini merupakan perpotongan dari kedua garis. Jadi garis ini dengan garis ini. Berarti kita tentukan titik potongnya dengan eliminasi substitusi. Ditulis dulu. X ditambah Y sama dengan 200. Sedangkan yang ini 5X ditambah 2Y sama dengan 550. Kita samakan X-nya ya, berarti yang atas dikali 5, yang bawah dikali 1. X dikali 5 hasilnya 5X. Y dikali 5 hasilnya 5Y. Sedangkan 200 dikali 5 hasilnya ya 1000. Yang bawah dikali 1 berarti tetap 5X ditambah 2Y sama dengan 550. Nah, seperti ini. Sudah sama berarti kita kurangkan. Kenapa dikurang? Karena tandanya juga sama. Ini kan sama-sama positif. 5X dikurangi 5X hasilnya 0. 5Y dikurangi 2Y sama dengan 3Y. 1000 dikurangi 550 hasilnya 450. Dan Y-nya adalah 450 dibagi 3. 450 dibagi 3 berapa? Iya, sama dengan 150. Jadi Y-nya 150.
Berikutnya kita tentukan X-nya ya. Kita ambil dari persamaan yang pertama aja biar mudah. X ditambah Y, Y-nya 150 kita masukkan langsung. Sama dengan 200. Berarti X-nya adalah 200 dikurangi, ini pindah ruas ya, jadi negatif dikurangi 150. 200 dikurangi 150 hasilnya 50. Seperti ini. Jadi X-nya 50 dan Y-nya 150. Kita tuliskan di sini. 50. Y-nya 150. Kalau sudah lengkap titik pojoknya, tinggal kita masukkan ke dalam fungsi objektif. Fungsi objektifnya tadi, f, x, y, sama dengan 800.000 x. Sini. Ditambah 600.000. Y, kan begini fungsi objektifnya. Dimasukkan aja X-nya 0, Y-nya 0. Berarti jadinya 800.000 dikali 0, hasilnya 0. 600.000 dikali 0, hasilnya juga 0. Jadi hasilnya 0 ditambah 0 yaitu 0. Untuk yang kedua, titik pojok yang kedua, 110 dikali 800.000. Kita tulis saja. Ini 800.000-nya dulu. 800.000 dikali 110 ditambah 600.000 dikali 0. Hasilnya 0 ya. Langsung kita tulis 0 aja. Sama dengan ini 88. Ini. Nah, ada 88 juta rupiah. Untuk titik pojok yang ketiga, berarti 800.000 dikali 50 ditambah 600.000 dikali 150 ya. Kita hitung 800.000 dikali 50 hasilnya 4. Iya, 40 juta ya. Ini kan 40 juta ditambah ini 600.000 dikali 150. Ini 90 juta. Juta ditambah 40 juta hasilnya ini di sini 130 juta rupiah. Nah, begini untuk yang titik pojok yang ketiga. Dan titik pojok yang terakhir, ini X-nya 0, berarti 800.000 dikali 0 hasilnya 0. Saya tulis di sini 0 ditambah 600.000 dikali Y, Y-nya 200, berarti 600.000. Y-nya 200. 6 dikali 2, 12. Tuh. 2, 3. Seperti ini. Jadi ini ada 4 hasilnya. Untuk titik pojok yang pertama hasilnya 0, titik pojok yang kedua hasilnya 88 juta rupiah, titik pojok yang ketiga hasilnya 130 juta rupiah, dan titik pojok yang keempat hasilnya 120 juta rupiah. Dari keempat
titik pojok ini, yang paling banyak adalah titik pojok yang ketiga. Berarti inilah nilai maksimalnya. Nah, seperti ini. Jadi, pendapatan maksimal yang bisa diperoleh yaitu 130 juta rupiah dengan 50 penumpang kelas bisnis dan 150 penumpang kelas ekonomi. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Oke, saya rasa cukup penjelasan mengenai menyelesaikan masalah program linier. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.